Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Purworejo, Magelang, Jawa Tengah. Besarnya api yang melahap mobil membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman dengan air. Api pun padam 1 jam kemudian. Penyebab terbakarnya mobil belum diketahui karena sopir menghilang saat kejadian. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan adanya beberapa jerigen yang diduga berisi BBM. Kita hampir 1 jam lebih untuk proses pemadaman karena dia bisa bawa BBM banyak. Oh iya, karena yang terjadi bahan kebakarannya tadi bahan bakar minyak, kita coba menggunakan foam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sebuah mobil kursus tir tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda di Madukoro, Semarang, Rabu siang. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang berada di dalam mobil. Instruktur mengemudi dan siswa belajar tampak panik saat mengetahui mobilnya mogok dan terjebak di perlintasan. Beruntung saat peristiwa tersebut, tim Humas Polda Jawa Tengah dan warga dengan sigap menyelamatkan mobil dari perlintasan. Setelah mobil berhasil didorong, kereta api dapat melintas dengan lancar. Pada saat melihat mobil tersebut, insting saya bermain, sesegera mungkin kita harus menyelamatkan nyawa orang di dalam mobil dan dengan cara mendorong. Dan tentunya perasaan saya deg-degan, luar biasa karena siap posisi disambar kereta. Namun ini tugas yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada atau warga yang ada di dalam mobil tersebut. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat khususnya saat latihan mengemudi agar lebih waspada saat berkendara di jalan raya. Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara kita lagi cari perlindungan karena posisinya kabut, gerimis, dan itu teman-teman dari Gunung Malang ya. Alhamdulillah udah sampai di titik lokasi. Tim SAR gabungan pagi ini kembali melanjutkan evakuasi jasad Syafikri dan Ali Razan, pendaki asal Magelang berusia 18 tahun yang tewas di Gunung Slamet. Petugas bergerak dari pos 5 menuju pos 9. Pos 5 berada di ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut, sedangkan lokasi ditemukannya korban di kisaran pos 9 pada ketinggian 3.150.
Dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan dan kemiringan di lokasi ditemukannya korban mencapai sekitar 60 derajat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama proses evakuasi harus dilakukan dengan perhitungan matang dan penuh kehati-hatian. Pukul 5.20 kita menggerakkan sebanyak 16 personil dari pos 5 menuju ke TKP. Harapan kami teman-teman yang berada di lapangan itu tidak ada kendala, jadi proses evakuasi lebih cepat. Setelah mencapai lokasi, tim akan melakukan penanganan jenazah dan persiapan penurunan secara bertahap. Jenazah selanjutnya akan dievakuasi menuju base camp di Pajaya dan dibawa ke RSI Moga. Syafiq Ali ditemukan di lereng sisi selatan antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden dalam keadaan meninggal dunia. Syafiq hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya, Desa Celekatan, Kabupaten Pemalang. Saat itu Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil diselamatkan, namun Syafiq ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.